mancing di kolam di bawah. Katanya Saya buang air kecil, langsung jatuh pingsan. jatuh pingsan. Oh iya mas, hidup dina dua. Oh, iya maksudnya jadi ini kan itu. Buka-buka. Itu nih. Iya kah? Awalnya dapat kukang ini dari mana, Pak? Dari sana, dari kabel telepon. Turun ke bawah pohon tuh, pohon apa sirsak tuh. Terus? Ke pohon sirsak. Terus digebrek-gebrek ke saya gitu tadi gitu. Jatuh ke bawah, diambil, langsung ngegigit. Langsung gigit ya, Pak? Langsung ngegigit ke sini. Nggak dirasa. Ke bawah langsung pulang ke sini. Kukangnya langsung dibawa pulang ke rumah. Langsung dibawa pulang. Ke sini. Terus Pak gimana setelah? Dipindahin dari tangan sini ke sini, ngegigit lagi. Berarti gigitnya berapa kali, Pak? 2 kali. Ngegigitnya 2 kali. Dua kali ngegel. Ini iya, terus iya. Setelah digigit ini gimana, Pak? Nah, setelah digigit, saya cuci tangan, langsung mancing ke bawah. Mancing di kolam di bawah. Katanya Saya buang air kecil, langsung jatuh pingsan. Katanya sempat dibawa ke rumah sakit ya, Pak? Ya? Iya, ke Bunut. Oh, sempat dibawa ke. Berapa lama Pak dirawat di Bunut? Seperti rawat? 1 malam. Oh, 1 malam ya. 1 malam pulang siang. Itu yang dirasakan setelah digigit gimana Pak? Rasanya panas, dingin atau gimana Pak? Iya, panas dingin itu. Sampai bengkak gitu tangannya? Iya, bengkak yang ini. Yang pertama digigit yang bengkak. Yang keduanya enggak bengkak. Sempat muntah juga enggak? Iya, muntah-muntah. Sampai mau dikeluarin sama ini. Ya ini saya pernah menghubungi beberapa teman gitu ya yang tergabung kayak di komunitas musik gitu ya, dan rekan-rekan yang lainnya, karena binatang ini kan mungkin ketidaktahuan dari keluarga juga kalau binatang ini ternyata dilindungi, terus dianjurkan oleh teman-teman untuk dipasrahkan atau diserahkan saja seperti semacam ke tempat perlindungan hewan gitu ya. Dan ya rencananya tadinya mau dilepas begitu saja, tapi takut gitu kan kalau dilepas begitu saja, takutnya ada pengaruh yang lain. Nah, saya tuh hubungi ada teman saya gitu ya, dan teman saya menyarankan untuk dipasrahkan ke yang berwenang seperti ke PPSC atau BPKSDA gitu ya. Dan setelah itu ya coba saya kontak, dan ya ini mungkin alangkah lebih baiknya untuk diserahkan ke BPKSDA, tapi mungkin melalui teman saya juga ini ya, untuk dititipkan dan untuk memberikan kuasa untuk menyerahkannya supaya ini lebih, karena dilindungi ini bisa lebih terlindungi lagi, lebih nyaman lagi gitu.
Cara pegang apa tinggal kayaknya tuh sembarangan pegang itu gigit gitu. Kalau Yang one. masih ada giginya kan tuh langsung jilat ya kan ke tinggal sini. Oke, tadi dicek secara keseluruhan dengan cepat sih sebenarnya, nggak kita cek bersama, tapi dari pemeriksaan fisik awal dilihat individunya ini betina masih muda juga dari karena giginya belum tumbuh sempurna semuanya gitu loh. Dan berat badannya sekitar 710 gram, kalau di kukang Jawa sih bisa sampai 1 kiloan bahkan lebih, tapi karena masih muda juga sih. Kemudian yang paling menarik tadi bau kalau kita bau racun atau bau zat yang khusus dari si kukangnya ini lumayan menyengat juga gitu. Bisa jadi karena insiden kemarin bisa jadi seperti itu gitu. Tapi secara keseluruhan sih kelihatannya sehat. Kalau hasil kelihatan itu peliharaan atau dari liar bisa ketahuan nggak, Dok? Kita nggak bisa ketahuan secara langsung seperti itu. Jadi untuk hal itu sih kita juga susah sih kalau mau ngeliat peliharaan atau dari liar gitu. Jadi itu aja sih. Rencana yang akan dilakukan oleh klinik dari PPS ini apa saja? Ya paling memang protokol standar kita nanti akan kita karantina, masuk masa karantina juga, kita tes penyakitnya, kemudian nanti kita rehabilitasi lagi dalam artian perilaku, pakan dan sebagainya. Kalau memang liar ya bisa kita lepas lagi gitu. Kalau liar berarti bisa cepat dilepas liarkan ya? Kalau bisa. Jadi nanti kita evaluasi dalam beberapa hari ini, kita lihat gimana pakan, gimana perilakunya juga gitu. Tapi yang penting kita harus pastiin dulu kalau ini memang bebas penyakit dulu seperti itu. Dingin gitu. Oh gitu terus muntah-muntah. Oh, pingsan dulu, muntah-muntah. Udah ini bengkak katanya. Udah ada muka tuh udah kayak biru-biru aja. Nafas udah agak stuck. Ya, pokoknya udah repot aja. kalau satwa ini, kukang ini memang satwa dilindungi atau gimana, Pak? Satwa kukang ini dilindungi. Itu di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang KSDAE. Ada beberapa jenis kukang yang memang ada di Indonesia. Ada kukang Jawa, kukang Sumatera, kukang Kalimantan. Kronologi setiap ada serahan dari masyarakat ataupun dari siapapun ataupun kasus, itu mekanismenya yang biasa kita lakukan adalah menerima lewat BKSDA. Di sini itu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat, yang kebetulan ini wilayah bidang KSDA wilayah 1 Bogor, yang bertempat di Lembaga Konservasi Khusus yang menjadi mitra kita. Makanya dari masyarakat langsung kepada kita ada serah terima, baik itu sukarela ataupun kasus. Kemudian setelah itu kami dititip rawatkan ke lembaga konservasi. Di antaranya ada lembaga konservasi khusus, yaitu Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga atau Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu di Sukabumi. Pak, untuk ini kan dititip rawat di Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga itu ada jatah waktu berapa lama ya? Prosesnya pertama kita bisa perhatikan bahwa setelah satwa itu kita terimakan, kita langsung diberikan kepada ahlinya di Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga. Di antaranya ada dokter dari klinik, kemudian ada juga yang akan memperlihatkan tentang perilaku satwanya. Jadi ketika masuk, kita akan masuk kepada klinik. Di klinik itu akan diperiksa oleh dokter bagaimana kesehatannya, diambil darahnya, diambil liurnya, apakah punya penyakit atau tidak, hasil lab itu. Setelah itu kita masuk ke karantina. Di karantina nanti akan diperhatikan mengenai perilaku, dari mulai makanannya dia masih alami atau tidak, itu akan dikembalikan ke alaminya. Kemudian
perilakunya masih dikatakan liar, atau misalnya bagaimana ketika bertemu dengan manusia, kalau misalnya ada ketakutan atau dia akan menghindar, itu tandanya bisa dikatakan liar juga. Nah, dari situ baru kita mendapatkan hasil kajian secara fisiknya kalau masih sempurna, kita bisa menjadi 3 opsi secara GDN IPN, itu pelepas liaran, atau tidak bisa dilepas liarkan, atau bahkan mungkin ketika dia punya penyakit, punya cacat yang tidak bisa disembuhkan, itu bisa dimatikan. Itu treatment yang kita lakukan, dan itu pun tidak bisa kita prediksi berapa lama itu menjadikan bisa lepas liar atau tidak.